Shalom, kembali lagi di Bensar Podcast kita pada hari ini. Saya Rachel Tarendri dan di sini adalah Mereka Ratu. Kami pada hari ini akan membahas tentang peristiwa kemerdekaan Indonesia. Namun sebelum itu, kami tidak hanya berdua, kami mengundang satu narasumber, guru sejarah SMA Kristen Indonesia, ada Sir Edu Paendong. Halo. Apa kabar, Sir? Baik, luar biasa. Mohon waktunya ya, Sir. Sebentar mau diwawancara. Oke. Sir, topik yang tadi Rachel bilang kan itu kemerdekaan. Oke. Seperti yang mungkin siswa SMA ketahui bahwa salah satu yang mendasari sehingga 17 Agustus itu menjadi momen penting. Karena ada dua peristiwa yaitu pemboman di dua kota, daerah Nagasaki dan Hiroshima. Ya, betul. Kenapa ini sebelum masuk di Indonesia, orang balas sejarah luar. Kenapa kira-kira ini Amerika Serikat ini menjatuhkan bom di dua negara ini? Dua kota. Oke. Ya, jadi kalau mau ditanya kenapa Amerika menjatuhkan bom di dua kota di Jepang? Jadi jawaban pastinya ya karena Amerika berkonflik dengan Jepang. Jadi pas saat Perang Dunia Kedua, Amerika memutuskan untuk membom Nagasaki dengan Hiroshima. Kalau mau ditanya kenapa ya karena Nagasaki dan Hiroshima itu tempat militernya. Jadi kalau kota Nagasaki itu tempat bertemunya para militer biasanya ada di situ. Sedangkan Nagasaki itu kota yang paling banyak menyuplai untuk bahan baku dan bahan makanan untuk tentara-tentara yang lagi perang. Jadi kalau dua kota itu dibom, ya otomatis ya suplai untuk tentara-tentara pasti terbatas. Jadi itulah kenapa Amerika memilih Nagasaki dan Hiroshima dibandingkan mungkin negara-negara lain seperti kota-kota lain seperti Tokyo. Kalau Tokyo kan waktu itu jadi ibu kota. Jadi seharusnya kalau Tokyo jatuh berarti Jepang juga jatuh. Tapi masih ada kemungkinan tentara Jepang masih ada di daerah-daerah perang. Tapi kalau Nagasaki sama Hiroshima yang dibom, otomatis suplai makanan, suplai senjata itu pasti terhenti. Dan semua tentara-tentara yang ada di negara-negara jajahan seperti Indonesia, Vietnam, itu akan ada kemungkinan besar akan mengalami krisis. Khususnya mungkin di bidang persenjataan. Begitu. Oke? Berarti dampaknya besar sekali ya di dalam. Ya, besar sekali. Terus apa hubungannya sehingga boleh ada pengaruh dahsyat, bisa dibilang pengaruh dahsyat untuk negara kita Indonesia? Oke. Kalau pengaruhnya, mungkin teman-teman sudah tahu, mungkin teman-teman juga di sini sudah tahu kalau Indonesia di fase itu, di saat itu, sementara dijajah oleh Jepang. Jadi Jepang lagi menduduki, bukan penjajahan, tapi menduduki Indonesia ya kurang lebih 3,5 tahun. Jadi saat tiba-tiba Amerika membom ini Nagasaki dan Hiroshima, secara politis Jepang mengalami masalah. Suplai terhenti, persenjataan terhenti. Ya otomatis proses penjajahan ataupun proses pendudukan di negara-negara pendudukan Jepang itu pasti akan terhenti. Dan setelah itu karena Jepang merasa sudah kalah, ya pada tanggal 15 Agustus Jepang memutuskan untuk menyerah kepada sekutu yang notabene diisi oleh Amerika, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. Setelah menyerah kepada sekutu, itu menjadi timing yang pas, yang cocok untuk Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya. Jadi itu jadi salah satu timing Indonesia akhirnya bisa secara pede mendirikan satu negara setelah Jepang kalah dari sekutu. Tetapi kenapa Soekarno dan Hatta ini harus dipaksa dulu ke Rengas Dengklok? Ini mungkin jadi salah satu
momen yang penting. Ini juga mungkin jadi salah satu motivasi untuk teman-teman muda, teman-teman pemuda. Karena kalau tidak ada pemuda pada saat itu, serasa agak sulit Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan. Karena pada saat itu ada golongan tua yang dipimpin oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan ada golongan-golongan muda. Salah satunya ada Sultan Syahrir. Nah, terjadi banyak sekali perdebatan setelah Jepang dikalahkan oleh Amerika. Pada saat itu, Presiden Soekarno yang belum jadi presiden, itu menginginkan kemerdekaan Indonesia masih mengikuti janji dari Jepang yang diberikan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta saat keberangkatan mereka ke Saigon. Jadi sekitaran tanggal 25 Agustus barulah Indonesia akan dimerdekakan. Tapi karena pada saat itu Jepang sudah kalah, ini pemuda-pemuda mungkin seumuran kalian yang sudah jadi tentara peta pada saat itu memutuskan untuk memaksa Soekarno dan Muhammad Hatta. Tentara peta. Tentara Peta itu apa, Sir? Tentara peta itu sebenarnya adalah tentara Indonesia tapi bentukan Jepang. Itu mirip tentara KNIL kalau di Belanda. Kalau saat zaman Hindia Belanda ada tentara-tentara yang namanya KNIL. Tentara-tentara ini adalah tentara-tentara orang Indonesia tapi dipekerjakan sebagai tentara untuk membantu pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Ya kurang lebih ya mirip sama dengan peta lah. Nah, jadi pada saat itu ini Sultan Syahrir bersama dengan golongan muda, ada Wikana, ada Sukarni, itu berdebat dengan Soekarno. Nah, mereka menginginkan kemerdekaan itu langsung diproklamirkan karena Jepang sudah kalah. Tapi Soekarno memilih untuk tahan dulu karena orang sudah buat janji dengan pemerintahan Jepang. Jepang juga sudah menjanjikan kemerdekaan pada tanggal 25 Agustus atau mungkin paling lama 5 Desember lah. Kenapa kira-kira, Sir, itu Soekarno kekeh harus tanggal 25 Agustus? Nah, ini coba Sir mau tanya dulu. Kalau tiba-tiba waktu itu kan walaupun Jepang sudah kalah, tapi setidaknya tentara Jepang masih ada di Indonesia. Kalau pada saat itu tiba-tiba Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, otomatis menimbulkan banyak keributan. Apa yang mungkin terjadi? Apakah tentara Jepang akan melaksanakan perlawanan? Ya sih kalau Ya bisa jadi. Jadi pada saat itu Soekarno berpikir kalau mau cepat-cepat diproklamirkan, takutnya ada perlawanan dari pemerintahan Jepang yang masih ada saat itu. Itu yang ditakutkan. Jadi itulah kenapa anak-anak muda pada saat itu memaksa ini Soekarno dengan Muhammad Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Supaya tidak terkesan bahwa kemerdekaan Indonesia cuma diberikan oleh pihak pihak Jepang. Oke, Sir. Pertanyaan berikut. Kenapa harus Rengas Dengklok? Jadi kenapa Rengas Dengklok? Ini sebenarnya Rengas Dengklok itu satu tempat di bagian Jawa, mungkin sekitaran 1-2 jam dari Jakarta. Kenapa Rengas Dengklok? Ada beberapa urban legend yang bilang katanya Rengas Dengklok itu adalah daerah yang tidak bisa dideteksi oleh Jepang. Tapi sebenarnya kenapa memilih Rengas Dengklok ya karena memang itu salah satu tempat yang kemungkinan besar paling aman dan tidak terdeteksi oleh Jepang. Jadi Jepang juga tidak akan berpikir kalau tiba-tiba Rengas Dengklok yang dipilih untuk menjadi tempat Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh pemuda. Jadi saat pemuda menculik Soekarno tanggal 16 pagi subuh jadi pada saat itu sementara kalau tidak salah itu lagi puasa. Jadi saat sahur, nah ini pemuda-pemuda datang ke rumah Soekarno terus menculik Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Nah di situ pemuda-pemuda ini memaksa supaya nantinya Soekarno itu kasih merdeka Indonesia lebih cepat, lebih baik. Rengas Dengklok itu kediaman siapa, Sir? Kenapa harus ada tidak tokoh pahlawan Indonesia yang menyumbangkan rumah mereka untuk penculikan Soekarno Hatta ini? Kalau untuk tempatnya ini sebenarnya sampai detik sekarang masih anonim juga. Belum ada yang bisa menyatakan siapa pemilik dari Rengas Dengklok, tapi ada kemungkinan besar bahwa memang ada satu orang yang terlibat dalam penculikan itu, anggota pemuda juga, yang yang diindikasi memiliki bukan memiliki tempat, tapi tahu tentang tempat itu dan dianggap tempat itu aman untuk pemuda
pada saat itu gunakan sebagai tempat bukan menculik juga sih, menjadikan tempat itu sebagai tempat kediaman sementara Soekarno dan Muhammad Hatta selagi pemuda-pemuda mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Nah, kan pertanyaan berikutnya, Sir. Kan orang waktu peristiwa Rengas Dengklok, kan orang dapat suruh kayak supaya mempercepat kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau boleh tanya sih, Sir, kayak siapa saja yang terlibat dalam pembuatan teks proklamasi sih, Sir? Oke. Jadi mungkin Sir kasih jelas dulu dari peristiwa Rengas Dengklok. Jadi setelah peristiwa Rengas Dengklok ini sebenarnya terbagi ke dalam beberapa kubu. Jadi semua pemuda pada saat itu menginginkan Indonesia merdeka sehingga mereka menculik Soekarno. Tapi salah satu tokoh muda pada saat itu, Sultan Syahrir, sebenarnya tidak setuju dengan penculikan itu. Jadi dia meminta untuk para pemuda mengembalikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Jakarta. Dan akhirnya mereka dikembalikan ke Jakarta. Di momen-momen inilah Indonesia juga harus berterima kasih kepada salah satu sosok tentara Jepang. Jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia juga ada andil dari satu sosok tentara Jepang, seorang laksamana muda yang bernama Maeda, yang pada saat itu mengizinkan rumahnya untuk jadi tempat dilaksanakannya sidang awal PPKI. Dan di situ juga, tempat itu juga jadi tempat di mana Soekarno, Muhammad Hatta merumuskan teks proklamasi bersama juga dengan beberapa pemuda. Oke, kita masuk di fun fact bendera Indonesia. Seperti yang kita ketahui, yang menjahit bendera Indonesia itu Ibu Fatmawati, betul kan? Iya, betul. Kenapa harus merah dan putih? Merah dan putih, sebenarnya warna merah dan putih itu identik dengan Nusantara sebenarnya. Jadi kalau teman-teman masih ingat materi-materi kelas 10, jadi itu orang kan berbicara tentang kerajaan-kerajaan Majapahit, terus ada Sriwijaya. Jadi bendera merah putih itu sebenarnya sudah ada dari zaman-zaman itu. Jadi bendera yang berwarna merah, berwarna putih itu memang sudah ada dari zaman-zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia. Karena memang arti dari kedua warna ini memang melambangkan kejayaan dari Indonesia di zaman kerajaan. Jadi putih yang artinya suci, sedangkan merah yang punya arti berani. Tapi memang setelah itu, saat Belanda datang di Indonesia, Belanda kan punya bendera itu DP warna, kalau nyanda salah, merah, putih, biru. Merah, putih, biru atau biru, merah, putih? Merah, putih, biru. Merah, putih, biru. Oke, jadi karena juga warna ini eksis di zaman Hindia Belanda, akhirnya preferensi warna yang digunakan adalah warna merah dan putih, mengikuti warna-warna bendera dari zaman-zaman kerajaan di Indonesia. Gitu ya. Oke, Sir. Kenapa? Nah, ini pertanyaan yang saya sangat ingin tanyakan. Kenapa presiden dan wakil presiden pertama Indonesia harus Soekarno dan Bung Hatta? Apakah karena pengaruhnya begitu besar? Kan dulu belum ada namanya sistem pemilihan. Oke. Kenapa harus mereka berdua, Sir? Ya, kenapa mereka berdua? Jadi kalau teman-teman mau pikir, kalau kita pikir, jadi dua orang ini sebenarnya orang yang paling berpengaruh pada saat itu. Soekarno dan Hatta itu sebenarnya sudah bekerja sama dari zaman penjajahan Belanda, tapi lebih erat lagi saat zaman pendudukan Jepang. Karena keduanya dijadikan tokoh yang nantinya akan menggerakkan masyarakat. Jadi Jepang itu kayak hire beberapa orang, salah duanya adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, jadi dua orang ini disuruh untuk nantinya mencari suara di dalam masyarakat, supaya nantinya beberapa putusan-putusan Jepang seperti melaksanakan wajib militer, mengambil tentara-tentara yang nantinya akan dijadikan tentara pelajar ataupun tentara siswa ataupun mungkin tentara muda yang akan dikirimkan di medan perang, itu yang hire Soekarno dan Muhammad Hatta. Karena memang Soekarno dan Muhammad Hatta ini punya kemampuan spesial kalau menurut saya. Kenapa dibilang spesial?
Karena Mampu menggait hati ya, rakyat. jadi mampu menggait hati rakyat. Contoh, Muhammad Hatta itu memang tidak punya kemampuan berbicara yang baik. Dia bukan tipikal orator. Nah, hal ini bisa ditutupi oleh Soekarno. Nah, Soekarno saling itu punya melengkapi. kemampuan orator yang baik. Nah, Soekarno tidak memiliki kemampuan manajerial yang baik. Ditutupi oleh Muhammad Hatta yang seorang pakar ekonomi. Jadi keduanya ini saling melengkapi. Itulah kenapa saat presiden dan wakil presiden dipilih pada tanggal 18 Agustus, mereka memilih Soekarno dan Muhammad Hatta karena dianggap Dwi Tunggal ini adalah orang yang paling tepat dan paling cocok dilihat dari mereka punya latar belakang. Dua orang ini yang paling tepat dan paling cocok untuk jadi presiden dan wakil presiden. Dan juga ya mereka yang menandatangani teks proklamasi. Jadi waktu itu spontan langsung mereka para pemuda-pemuda di situ langsung spontan menyebutkan Soekarno dan Hatta. Kalau mau dibilang spontan enggak juga, karena kan setelah tanggal 17 Agustus kemerdekaan, nanti tanggal 18 baru ada pemilihan presiden. Sidang PPKI akhirnya dilaksanakan di tanggal 18 dan forum pada saat itu yang dihadiri oleh banyak delegasi dari seluruh rakyat Indonesia memutuskan bahwa Soekarno dan Muhammad Hatta adalah yang paling layak. Ya otomatis berarti ada track dan record yang dicek sampai mereka memutuskan kedua orang ini yang nantinya akan memimpin Indonesia. Jadi bukan sembarangan tunjuk Soekarno dan Hatta karena mereka ada di momen proklamasi, enggak. Tapi karena memang dilihat dari latar belakang kedua orang inilah yang memiliki potensi paling pas dan paling cocok untuk jadi presiden dan wakil presiden. Sir, yang menulis proklamasi siapa? Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo. Mereka Nah, Sir, kan apa tuh? Tadi kan dia tanya tentang tuh siapa yang menulis. Nah, sekarang tuh mau tanya, apa itu makna dari kalimat atas nama bangsa Indonesia di dalam teks proklamasi? Atas nama bangsa Indonesia terus ditandatangani oleh Soekarno Hatta. Jakarta 17 Agustus 1945. Jadi makna dari kata atas nama bangsa Indonesia itu bermakna bahwa Soekarno dan Muhammad Hatta memiliki satu suara yang sama, memiliki satu pemikiran yang sama dengan masyarakat Indonesia pada saat itu yang menginginkan adanya kemerdekaan. Jadi bukan berarti Soekarno dan Muhammad Hatta hanya mewakili masyarakat Indonesia, tapi mereka berdua itu memiliki rasa yang sama dengan masyarakat Indonesia pada saat itu untuk memerdekakan Indonesia. Itu yang dimaksud dengan atas nama bangsa Indonesia. Nah, Sir, kan kayak setelah orang kayak melakukan kayak DP kemerdekaan dan orang menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, kayak bagaimana reaksi dunia internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dan misal kayak Belanda, Jepang, Inggris dan kayak selain-lainnya kayak dorang reaksi pada orang kemerdekaan itu apa sih? Oke, kalau bicara reaksi variatif, ini kan peristiwa yang tiba-tiba terjadi dan memanfaatkan situasi kekosongan pemerintahan di Indonesia pada saat itu. Jadi sebenarnya respon yang muncul itu variatif sekali. Ada yang pro, ada juga yang kontra. Ada beberapa negara bekas jajahan Inggris, jajahan Belanda seperti India, Mesir, atau mungkin Australia, itu langsung memberikan pengakuan kemerdekaan kepada Indonesia. Berarti mereka juga merasa bahwa kemerdekaan Indonesia itu penting dan jadi satu momentum negara-negara jajahan yang merdeka. Tapi bagaimana dengan Belanda dan Inggris? Jadi setelah Perang Dunia usai, negara-negara bekas jajahan Jerman, Italia, ataupun Jepang itu dibagi ke negara-negara yang menang di Perang Dunia Kedua. Jadi negara-negara fasis yang diisi oleh Jepang, Jerman, apalagi? Apa yang dimaksud dengan negara fasis? Fasis itu negara yang mempraktekkan sistem fasisme. Jadi negara yang dipimpin oleh satu orang, punya kemampuan otoriter yang tinggi. Jadi dia memimpin negara itu dengan cara otoriter. Jadi kebalikannya dari komunis. Bisa? Ada negara komunis yang otoriter, ada juga negara yang liberal otoriter. Otoriter itu gaya pemerintahannya.
Jadi DP negara itu dipimpin oleh satu orang dan semua keinginan dari sang pemimpin, si supreme leader ini, itu harus diikuti oleh negaranya. Contoh ada Hitler di Jerman, ada Benito Mussolini di Italia, terus ada Kaisar Hirohito di Jepang. Nah, jadi negara-negara fasis ini itu menjajah banyak sekali negara di Eropa dan Asia. Setelah Jepang kalah dan begitu juga dengan blok fasis kalah, negara-negara bekas jajahan itu jadi milik negara-negara yang menang seperti Inggris, Uni Soviet, terus juga ada Prancis dan Amerika. Nah, Indonesia jadi milik Inggris, sedangkan Belanda berkoalisi dengan Inggris. Jadi tiba-tiba Belanda datang kucuk, Indonesia kasih ke kita Jo, kasih balik ke Belanda Jo, karena Indonesia itu pernah jadi jajahan Belanda. Akhirnya pada tanggal 23 Agustus Belanda bersama Inggris itu kembali ke Indonesia. Mereka berharap bahwa Indonesia itu lagi mengalami vacuum of power, jadi lagi kosong dia punya pemerintahan. Jadi mereka datang ingin laksanakan pembersihan. Jadi orang-orang Jepang yang masih ada di Indonesia itu banyak yang nantinya akan diusir kembali ke Jepang. Tapi ternyata saat Belanda itu datang ke Indonesia, Indonesia itu sudah merdeka pada 17 Agustus 1945. Yang awalnya Belanda dengan Inggris itu datang untuk melaksanakan pembersihan, berubah jadi agresi militer, aksi polisionil, aksi perebutan kekuasaan dari pemerintahan Indonesia. Nah, itu salah satu respon yang muncul setelah Indonesia merdeka. Ada yang positif, ada juga yang negatif. Yang positif karena Indonesia negara jajahan yang akhirnya bisa memerdekakan diri. Yang negatif karena setelah kemerdekaan Indonesia masih ada beberapa peristiwa besar seperti agresi militer yang dilaksanakan di Indonesia. Bagaimana Sir? Nah, seperti yang kita ketahui, walau 17 Agustus itu sudah ada proklamasi, tapi kan waktu itu masih ada agresi militer Belanda. Bagaimana Indonesia itu bisa diakui menjadi negara yang berdaulat sebagai suatu negara? Oke, jadi kalau berbicara kedaulatan teman-teman, standar satu negara itu bisa berdaulat secara utuh, itu ada 4 hal yang harus dimiliki. Yang pertama itu adalah masyarakat. Ya kalau negara harus ada masyarakatnya. Yang kedua adalah wilayah, tempat masyarakat itu tinggal. Terus yang ketiga ada pemerintahan. Suatu negara itu harus punya pemerintahan. Dan yang terakhir adalah pengakuan. Pengakuan dari negara lain yang mengakui bahwa Indonesia itu eksis. Nah, 4 hal ini yang diperjuangkan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Terlebih khusus poin yang keempat tentang pengakuan dari negara asing. Karena setelah itu banyak negara yang mulai mengakui dan akhirnya juga Indonesia harus bermasalah dengan pemerintahan Belanda. Karena Belanda belum ingin memerdekakan Indonesia. Tapi Indonesia di satu sisi sudah memerdekakan diri. Ini jadi momen yang memang sangat luar biasa karena banyak hal yang dilewati oleh petinggi-petinggi Indonesia, para pahlawan-pahlawan Indonesia saat pasca kemerdekaan. Karena mereka juga harus fight di kancah internasional untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sir, kira-kira negara pertama yang mengakui kedaulatan negara Indonesia itu negara apa? Katanya ada yang bilang Palestina lah, ada yang bilang negara Cina lah. Jadi sebenarnya siapa sih? Nah, jadi negara yang pertama kali, sebenarnya ada beberapa negara yang pertama kali memberikan pengakuan kemerdekaan terhadap Indonesia. Itu yang pertama ada India. Terus ada Mesir, terus ada Australia, dan juga ada Vatikan. Jadi ada 4 negara ini yang pertama kali memberikan pengakuan Vatikan kepada Indonesia. Vatikan lebih dulu merdeka dari Indonesia dong? Iya, mereka itu sebenarnya negara yang sudah merdeka, walaupun memang ada di dalam negara lain. Vatikan kan itu ada di tengah kota Roma, ada di Italia, tapi pemerintahannya itu dihandle oleh Amerika. Jadi dari 4 negara ini sebenarnya punya relasi dengan Indonesia sampai kenapa akhirnya mereka memberikan pengakuan kemerdekaan dengan Indonesia. Contoh, India dengan Indonesia itu sudah punya hubungan yang panjang sekali. Kalau teman-teman masih ingat materi kelas 10,
eh, proses perdagangan antar negara pertama yang dilaksanakan Indonesia adalah dengan Cina dan India. Jadi sudah ada koneksi, interconnection antara India dengan Indonesia. Jadi gara-gara perdagangan. Ya, gara-gara perdagangan, mungkin sudah sehati, sama-sama juga pernah dijajah. Akhirnya India memberikan pengakuan kemerdekaan kepada Indonesia. Terus Mesir. Nah, kalau Mesir ada kaitannya dengan agama. Karena Mesir kan itu notabene diisi oleh orang punya saudara-saudara yang berajaran agama Muslim, Islam. Nah, di Indonesia juga seperti itu. Mayoritas masyarakat Indonesia adalah orang Islam. Jadi saat Indonesia memerdekakan diri, Muslim pada saat itu, orang-orang Islam pada saat itu yang mungkin tinggal di Indonesia dan pergi ke Arab, ke Mesir, pada saat itu juga memberitakan kemerdekaan Indonesia kepada pemerintahan Mesir. Dan Mesir juga akhirnya memberikan pengakuan kemerdekaan karena punya kedekatan spiritual dengan orang-orang Indonesia. Kalau untuk Vatikan, Vatikan ini kan negara Katolik. Jadi Vatikan itu unik karena mereka itu bisa memberikan kemerdekaan kepada negara yang menginginkan kemerdekaan. Jadi saat Indonesia di-sounding ke khalayak internasional, oh ada negara baru yang merdeka di Asia Pasifik, ada namanya Indonesia. Nah, Vatikan pada saat itu secara nyata memberikan pengakuan kemerdekaan kepada Indonesia. Itu. Jadi ada mungkin ada 4 negara yang pertama kali memberikan pengakuan terhadap Indonesia. Ngomong-ngomong soal penjajahan. Kita pernah dengar bahwa Belanda itu tidak menjajah Indonesia 350 tahun. Terus berapa tahun Indonesia itu menjajah Indonesia? Sebenarnya 350 tahun itu kalau di bahasa Indonesia ada DP nama Majasi Perbola. Jadi dilebih-lebihkan teman-teman. Karena kalau mau dibilang penjajahan 350 tahun, berarti harusnya seluruh wilayah Indonesia dijajah. Tapi teman-teman tahu sendiri, ada beberapa wilayah Indonesia yang sebenarnya tidak dijajah secara langsung. Contoh, Bali, Kerajaan Bali, itu nanti resmi dijajah itu nanti 80 tahun terakhir sebelum Indonesia merdeka. Belanda masuk ke Indonesia sekitaran tahun 1511. 1511 sampai 1945 itu enggak 350 tahun, itu lebih. Jadi sebenarnya 350 tahun ini cuma majas yang dibuat di zaman pemerintahan, di zaman penjajahan Belanda. Jadi saat orang-orang yang ingin memerdekakan diri, mereka membuat semacam propaganda supaya seakan-akan perjuangan Indonesia itu, penjajahan Indonesia itu sudah sangat lama. Nah itu mungkin faktanya seperti itu. Jadi waktu yang tepat berapa kira-kira? Kalau waktu yang tepat, tidak ada yang mungkin bisa mengklasifikasikan kapan waktu yang tepat Indonesia secara utuh dari Sabang sampai Merauke itu dijajah Belanda. Karena tidak setiap daerah itu mengalami penjajahan seperti yang dirasakan oleh orang-orang orang Jawa. Ya, orang tahu sendiri contoh di Minahasa atau mungkin di Maluku. Itu tidak mendapatkan tidak mendapatkan sistem penjajahan yang sama dengan orang-orang Jawa. Maksudnya, Sir? Nah, contoh kan begini, orang-orang Belanda itu datang ke Indonesia bukan cuma sekedar menjajah. Mereka juga menyebarkan ajaran agama. Nah, orang-orang Minahasa dan Maluku itu salah dua daerah yang menerima ajaran agama Kristen dan akhirnya jadi momentum di mana Belanda bersikap lebih lunak ke kedua daerah ini dibandingkan mungkin dengan daerah-daerah lain. Jadi kalau mau dibilang apakah orang Minahasa mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang di Jawa, ya tidak juga. Kita memang sama-sama dijajah. Ada banyak hal yang terjadi di Indonesia, termasuk di Manado, di Sulawesi Utara, yang merugikan orang Sulawesi Utara. Tapi apakah sama dengan yang dirasakan oleh Jawa? Ya, pasti berbeda. Kan Sir bilang tidak bisa mengklasifikasikan kapan. Nah, saya mau tanya kapan Belanda itu atau Belanda dan Jepang masuk itu di tanah Sulawesi Utara, tanah Minahasa. Oke, kalau Belanda, kalau untuk Jepang sebenarnya masuk ke Indonesia itu sekitaran tahun 1942. Itu cuman butuh beberapa waktu, beberapa bulan sampai akhirnya mereka masuk ke
daerah Sulawesi Utara. Kalau untuk Belanda, sebenarnya sampai detik sekarang tidak ada waktu yang tepat kapan mereka datang ke Sulawesi Utara atau mungkin masuk ke Indonesia. Masih ada banyak sekali teori yang menyatakan bahwa mereka itu sebenarnya datang ke Indonesia sudah jauh sebelum kedatangan Belanda, karena banyak sekali orang Belanda yang ikut kapal-kapal Portugis dan Spanyol datang ke Indonesia yang notabene lebih dulu dari Belanda. Nah, jadi tidak ada waktu yang pas yang diteliti mungkin secara baik yang menyatakan kapan Belanda itu ada dan aktif menjajah di Tanah Minahasa. Mungkin ada beberapa penelitian yang sementara diupayakan, tapi apakah tahun tertentu itu jadi tahun di mana Belanda masuk, itu belum ada yang tahu. Saya dengar juga Sir, yang memfoto proklamasi itu orang Sulawesi Utara juga. Yang memfoto proklamasi itu orang Sulawesi Utara, tepatnya itu orang Kawangkoan. Jadi ada Mendur bersaudara, Alex dan Franz Mendur, yang jadi tokoh atau sosok yang mengambil gambar saat momen proklamasi. Jadi ini kedua orang ini sebenarnya adalah seorang jurnalis yang bekerja di salah satu surat kabar. Dulu ada surat kabar nama Javabon. Ini surat kabar bentukan Belanda yang eksis di sekitaran tahun 30-an sampai 45. Nah, mereka di-hire pada saat itu untuk menjadi saksi peristiwa proklamasi, dan bertepatan di momen saat itu mereka mengabadikan gambar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan momen setelah itu masih banyak sekali momen epik, karena setelah proklamasi kemerdekaan itu dikumandangkan, kita kan tidak langsung tiba-tiba berdamai dengan Jepang. Nah, kedua orang ini masih diburu oleh Jepang. Saat agresi militer pun Belanda datang ke Indonesia, kedua orang ini masih berusaha untuk menyimpan itu bukti-bukti, file-file foto terkait dengan kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang dan Belanda dulu setelah kemerdekaan masih menginginkan pendudukan di Indonesia. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kemerdekaan itu banyak yang dikaburkan ataupun yang dihapuskan. Nah, Sir, kan kalau Sir bahas itu tentang kayak tuh Mendur bersaudara itu kan dorang dikejar-kejar. Nah, bagaimana cara dorang kayak tetap menyimpan bukti proklamasi atau bukti-bukti penting lainnya? Jadi kalau di zaman dulu kan belum ada disk seperti saat ini, flash disk atau mungkin hard disk, itu kan belum ada. Jadi pada saat itu baru ada kamera roll, jadi masih ada mentahannya yang nantinya mungkin dicuci. Kalau mungkin kalau anak-anak zaman Alpha atau mungkin Gen Z sekarang nggak tahu, dulu ada kamera roll yang pitanya itu harus dicuci dulu, baru muncul dia punya gambar. Kalau Sir masih ada melewati momen-momen itu. Jadi pita itu banyak yang disembunyikan dan disebarluaskan. Jadi dikopi-kopi dan disebarluaskan. Jadi untuk hard kopinya itu cuma satu, itu berusaha disembunyikan dengan cara berpindah-pindah tempat atau mungkin disimpan ke tempat-tempat yang nantinya tidak akan terdeteksi oleh Belanda. Tapi bagaimana Alex dan Mendur bersaudara ini menyimpan dan menyembunyikan pita foto proklamasi itu, ya tidak ada yang tahu, karena memang momen-momen pada saat itu tidak ada yang mendokumentasikan, tidak ada yang menulis secara terperinci bagaimana kedua kakak beradik ini survive setelah peristiwa kemerdekaan Indonesia. Jadi Sar, yang bisa kami dapat ternyata bangsa Indonesia itu untuk merdeka itu punya waktu yang sangat panjang, banyak proses, banyak perjuangan, banyak pertumpahan darah. Jadi kita harus lebih menghargai para pahlawan yang boleh berjasa bagi kita sehingga kita boleh bersekolah dengan enak pada zaman ini. Nah, Sir, ada nggak sih kata-kata motivasi atau mungkin pidato untuk anak muda? Silakan, Sir. Oke, jadi kalau untuk dari Sir, mungkin kalau mau pidato, mungkin penonton pasti tertidur, pasti tidur kalau dengar Sir pidato. Tapi mungkin satu pesan yang Sir harus sampaikan ini juga selaras dengan kata-kata dari Soekarno.
Jadi kalau dulu para pahlawan bangsa itu bertumpah darah melawan penjajah, tapi kalau kita saat ini, orang harus bertumpah darah untuk melawan bangsa sendiri. Artinya, teman-teman di sini sebagai seorang muda, jangan pernah mensia-siakan waktu kalian, momen kalian di waktu saat ini yang masih muda, ya, penuh energi, untuk terlibat dalam hal-hal yang sebenarnya nantinya akan merusak diri kalian. Ada banyak hal luar biasa yang teman-teman nantinya bisa laksanakan dengan memanfaatkan waktu kalian di saat ini. Jadi mungkin itu, dan saya harap juga momen 17 Agustus yang nantinya akan kita jalankan, akan kita kenang, bukan cuma sebagai kenangan, tapi jadi salah satu momen pengingat kita, men-recall kembali, oh ternyata Indonesia itu merdeka dengan banyak sekali usaha. Dan sekarang untuk saat ini sebagai pemuda ya kita melanjutkan usaha itu dengan belajar dan ya membawa nama baik bangsa Indonesia. Itu. Sekian dari kami, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.